Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revaldi dari jurusan Teknik Elektro, program studi 4 Teknik Elektro dengan NPM 062540342280. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Anjas Wa Usmana, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Di sini saya akan membahas proposal yang berjudul Rangkaian Lampu Flip-Flop. Proposal ini disusun oleh Rahmanuddin dari program studi pendidikan teknik mesin, jurusan pendidikan teknologi dan kejuruan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Pelangka Raya. Dari proposal ini saya akan membahas 4 pokok penting. Yang pertama, latar belakang pemilihan judul. Yang kedua, masalah atau kasus dari proposal. Yang ketiga, metode atau langkah-langkah. Yang keempat, kekurangan dari proposal tersebut. Yang pertama, latar belakang memilih judul atau topik proposal tersebut. Pemilihan judul rangkaian flip-flop didasarkan atas keinginan untuk memahami dan mengaplikasikan ilmu elektronika dasar dalam bentuk proyek nyata yang bermanfaat. Rangkaian flip-flop merupakan salah satu komponen penting dalam sistem elektronika karena dapat digunakan sebagai starter otomatis, pengatur penyala lampu, dan sistem logika digital. Selain itu, rangkaiannya relatif sederhana, komponen-komponen yang mudah didapatkan, dan biayanya murah, sehingga cocok dijadikan sebagai media pembelajaran praktik bagi mahasiswa teknik. Melalui pembuatan rangkaian flip-flop, mahasiswa dapat mempelajari prinsip kerja arus listrik dan penggunaan komponen seperti resistor, kapasitor, dioda, dan SCR, serta perakitan pada papan PCB. Topik ini juga dipilih karena memiliki nilai aplikatif dan edukatif. Selain membantu memahami teori elektronika, proyek ini dapat dikembangkan menjadi elektronika penerangan sederhana untuk lingkungan rumah atau kendaraan. Kedua, masalah atau kasus dari proposal tersebut. Masalah utama yang berlatar belakangi penelitian ini adanya kurangnya pengetahuan praktis tentang perakitan dan prinsip kerja sistem pengendali arus menggunakan rangkaian flip-flop, khususnya pada kalangan pelajar dan mahasiswa teknik pemula. Dalam pembelajaran elektronika, banyak mahasiswa yang hanya memahami teori tanpa praktik langsung. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi dan memperbaiki sistem gangguan pada rangkaian yang sebenarnya. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk memberikan solusi berupa rangkaian sederhana, hemat biaya, dan mudah dipahami agar dapat dijadikan media pembelajaran dan latihan keterampilan elektronika dasar. Yang ketiga, metode atau langkah-langkah penelitian dari proposal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dan observasi langsung terhadap hasil perakitan rangkaian elektronika. Langkah-langkah pelaksanaannya. Yang pertama, studi literatur dan perakiraan desain, mengumpulkan berbagai daerah referensi dari buku, internet, dan sumber akademik lain mengenai prinsip kerja rangkaian flip-flop. Yang kedua, persiapan alat dan bahan, menyiapkan semua komponen yang diperlukan seperti resistor, kapasitor, dioda, SCR, papan PCB, dan peralatan pendukung seperti solder, timah, dan multimeter. Yang ketiga, perakitan rangkaian, menyusun dan menyusun setiap rangkaian sesuai dengan skema yang telah dirancang pada papan PCB. Yang keempat, pengujian rangkaian. Setelah rangkaian selesai dirakit, dilakukan pengujian untuk memastikan apakah sistem flip-flop berfungsi dengan baik. Pengamatan dilakukan terhadap kinerja lampu, kestabilan arus, serta respon komponen terhadap perubahan tegangan. Yang kelima, analisis dan evaluasi hasil. Hasil uji coba kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah rangkaian telah bekerja sesuai dengan teori. Yang keenam, menyusun laporan dan kesimpulan. Semua hasil pengamatan dan analisis dicatat lalu disusun dalam laporan akhir dalam bentuk proposal proyek elektronika. Yang keempat, kekurangan dari proposal tersebut. Adapun kekurangan dari proposal tersebut, yang pertama, kurangnya konsistensi antara judul dan isi. Judul yang diajukan adalah rangkaian lampu flip-flop, tetapi isi proposal banyak membahas tentang rangkaian CDI-AC. Hal ini membuat penelitian menjadi kurang jelas dan membingungkan antara proyek penerangan dan sistem pengapian. Yang kedua, kurangnya data teknis dan analisis hasil. Proposal hanya menjelaskan teori dan proses pembuatan, tetapi belum disertai hasil pengujian struktur seperti nilai tegangan, arus, efisiensi, atau hasil pengamatan kinerja rangkaian. Padahal data semacam ini penting untuk menunjukkan keberhasilan eksperimen. Yang ketiga, tidak ada diagram atau gambar rangkaian yang lengkap. Dalam kajian teori disebutkan adanya gambar rangkaian, tetapi di dokumen yang diunggah tidak ada ilustrasi atau skema yang membantu pembaca memahami struktur rangkaian. Keempat, tidak ada evaluasi risiko atau kendala teknis. Proposal belum mencantumkan potensi kesalahan atau hambatan dalam pembuatan rangkaian.
serta solusi jika terjadi kerusakan pada komponen. Sekian pembahasan mengenai proposal penelitian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.